Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baiklah teman-teman semua, apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik ya. Baik teman-teman, kita kembali di acara bincang-bincang santai. Dan kali ini kita berbincang santai kembali dengan Bang Rahmat. Ya, Bagaimana Bang Rahmat keadaannya? alhamdulillah baik. Atau gimana kabar? Alhamdulillah baik juga. Bagaimana Bang aktivitas saat ini? Ya, saya kira sama seperti biasanya. Artinya ini pandemi juga belum selesai. Jadi ya kita belum menjalani aktivitas seperti biasanya dan ya kita doa bersama-sama supaya nanti COVID ini bisa cepat selesai. Selalu mantau isu-isu yang hangat sekarang? Ya, sebagai warganet juga saya kira memang itu jadi sebagai sebuah hal yang penting juga ya kan kita melihat informasi, kemudian juga melihat isu-isu yang berkembang. Saya kira kan itu penting. Jadi begitulah. Dalam artian tahu lah ya dengan isu yang terangkat sekarang tentang tersangka Novel Baswedan. Ya, jadi itu juga beberapa hari ini memang sedikit naik ya informasinya. Jadi saya lihat di media itu juga cukup masif informasinya. Tersangka Bahkan kalau di Twitter itu beberapa kali menjadi trending. Tersangka Novel Baswedan divonis 1 tahun. Iya. Bagaimana itu tanggapan abang terhadap isu yang hangat ini? Jadi juga sebetulnya teman-teman yang lain juga beberapa orang itu sering bertanya ataupun secara pribadi bertanya secara pribadi melalui WA dan seterusnya itu terkait dengan problem yang sama. Bang, gimana ini terkait dengan problem kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dan seterusnya. Jadi kan itu sering terjadi. Ya paling tidak, saya melihat fenomena ini berangkat dari saya sebagai masyarakat biasa. Saya masyarakat biasa, saya melihat ada fenomena ini dan kenapa kemudian diperdebatkan, kenapa kemudian ini menjadi viral dan seterusnya, dan saya juga turut mengikuti itu. Dan saya lihat fenomena ini memang cukup menarik dan unik juga. Dan yang menarik karena di kasusnya Novel Baswedan ini tersangka divonis 1 tahun itu salah satu alasannya karena katanya di dalam vonis itu dia itu secara tidak sengaja. Iya, menyiram Novel Baswedan dengan secara tidak sengaja. Bagaimana kira-kira tanggapan abang dengan ketidaksengajaan tersangka ini? Jadi makanya tadi saya katakan ini cukup unik dan menarik, bahkan bisa dikatakan kontroversial. Kenapa? Karena begini, pertama kalau secara kronologis kejadiannya itu kan kejadian itu kan sudah sejak tahun 2017. Sudah 3 tahun. Iya, kalau hitung dari 2017 sampai 2020 sekarang itu sudah 3 tahun. Jadi itu kasus yang cukup lama. Dan waktu itu juga kita ketika terjadi kasus itu kan kita juga melakukan sebuah hal yang bagaimana caranya supaya aparat cepat mengusut tuntas kasus ini atau pelaku yang melakukan itu. Jadi itu juga kita coba usahakan untuk supaya cepat dituntaskan kan begitu, walaupun pada kenyataannya baru 2020 sekarang gitu. Larut lah ya dalam penuntasan kasus. Dan itu coba dilihat saja, artinya dari 2017 sampai 2020 itu kan cukup panjang space-nya itu. Jadi kan dari satu sisi itu juga sudah menunjukkan bahwa ini ada suatu hal yang tanda tanya kira-kira kan. Itu yang pertama. Yang kedua begini, dari kronologisnya juga bahwa Novel Baswedan ini disiram ketika dia sedang melaksanakan sholat subuh. Iya, ketika dia pulang dari masjid selesai sholat subuh. Dan yang lebih anehnya lagi, si penyiram ini itu adalah oknum kepolisian. Ya. Secara logika kalau oknum kepolisian seharusnya mengamankan masyarakat kira-kira seperti itu. Secara fungsi dan tugas mestinya polisi itu mengamankan. Justru dari hal-hal yang kasus yang seperti ini, adanya tindak kejahatan kriminal, itu kan polisi bertugas bagaimana caranya mengamankan itu supaya masyarakat bisa merasa aman. Apalagi ini dalam konteks yang lebih pelik ya, artinya kan ada satu kriminal yang
bahkan menjadikan seseorang itu cacat, itu kan juga cukup ini. Artinya dalam tanda kutip tadi oknum polisi melakukan itu kan cukup kontroversial juga dan cukup menjadi tanda tanya juga. Itu yang kedua. Dan seandainya nih kalau dipertanyakan kalau memang kronologinya dia tidak sengaja, apakah kondisi dua polisi ini dalam kondisi mabuk kira-kira Ya. seperti itu? Apakah pada saat itu motornya masuk lubang sehingga tidak sengaja untuk menyiram? Kira-kira kalau pertanyaan-pertanyaan ataupun kemungkinan itu kira-kira masuk akal nggak kira-kira Bang? Ya, kalau faktor ketidaksengajaan itu sebuah hal yang sangat lucu juga. Masa oknum polisi kemudian ada faktor ketidaksengajaan hingga menyebabkan orang terkena air keras hingga kemudian cacat subuh pula secara waktunya, itu kan juga cukup menjadi tanda tanya besar. Kenapa bisa demikian? Tidak sengaja, itu kan alasan yang saya kira tidak bisa diterima. Apalagi nanti misalkan ini kan bisa menjadi satu hal yang bisa menjadi dalil di kemudian waktu ketika ada sebuah hal pelanggaran ataupun kriminalitas itu dibawa oleh orang, dan kalau itu terjadi demikian itu kan cukup menjadi presiden buruk. Presiden dalam artian ini adalah sebuah awalan yang buruk bagi yang berikutnya. Ya khawatirnya kan begitu saja. Jadi mau begitu kalau dalam konteks ini. Jadi kalau kita melihat tadi bahwa oknum ini secara tidak sengaja menyerang, kalau dalam logikanya teman-teman itu, kalau secara kronologi terjadinya penyiraman terhadap Novel Baswedan, bahwa kronologinya itu tidak jauh-jauh gitu Bang, dari tempat tinggal Novel Baswedan, kira-kira seperti itu. Novel Baswedan pulang dari sholat subuh ibadah, kira-kira datang dua orang oknum polisi ini tiba-tiba secara tidak sengaja menyiram. Dalam pandangan logika itu nggak masuk akal, kira-kira seperti itu. Jadi kalau menurut Abang nih, apakah ini menambah problem-problem permasalahan yang ada di Indonesia? Menurut nilai Abang, apa yang seharusnya kita lakukan saat ini? Ya, saya kira jelas ya. Artinya ingin menjadi sebuah hal yang buruk kalau misalkan ini tidak dituntaskan secara baik dan benar. Dalam konteks misalkan dalam hal keadilan, kalau ini tidak diadili secara baik dan benar, dalam tanda kutip dipolitisasi misalkan ataupun sebagainya, ini menjadi hal yang tidak baik bagi hukum di Indonesia. Kalau kita memang prinsip bernegara kita memakai hukum, maka kemudian bagaimana hukum itu betul-betul ditegakkan ke siapapun itu, tidak memandang apakah dia si A, si B, jabatannya si ini, jabatannya itu, dan seterusnya. Artinya semua itu sama di depan hukum, tak ada tumpang tindih, tidak ada yang lebih diberatkan, itu kan tidak. Jadi saya kira itu. Yang kedua, saya menilai ini adalah satu hal yang memang kalau tidak diselesaikan ini menjadi keterbebanan sejarah juga bagi bangsa Indonesia. Artinya iya, karena ini kan termasuk juga kepada pelanggaran HAM ya, bisa dikatakan demikian. Dan pelanggaran HAM di Indonesia itu masih banyak yang belum tertuntaskan. Dan jangan sampai itu ditambahkan lagi. Artinya kan begitu. Nah ini yang menjadi catatan tersendiri bagi problem ini. Bagaimana kemudian ini bisa dituntaskan secara baik dan benar, tadi saya katakan. Jadi begitu. Dan ini kan kriminalitas itu ada orang yang ingin menyelesaikan problem bangsa dalam konteks korupsi misalkan, kemudian ada intimidasi dari pihak luar sampai pada tahap kriminalitas fisik. Ini kan sangat membahayakan. Apakah ini ada aktor-aktor di belakang kira-kira? Kalau secara spekulasi kita bisa saja berspekulasi ada, ataupun bisa juga kita berspekulasi tidak ada. Itu kan pembacaan dan pembuktian saja misalkan begitu ya, dalam hukum misalkan atau secara pengadilan. Kalau sudah terbukti secara pengadilan, justru itu bisa tidak lanjuti secara lebih luas, karena memang problem ini kita mengkhawatirkan ada satu hal yang istilahnya di balik itu ada problem yang lebih besar. Contoh misalkan karena si Novel Baswedan ini backgroundnya itu adalah penyidik dalam kasus-kasus korupsi. Artinya bisa saja kan berkaitan dengan hal semacam itu, tapi dalam konteks ini kita tidak bisa berpraduga. Karena ini kita juga berangkat dari masyarakat yang melihat itu saja.
dan fenomena itu tidak terlibat secara langsung, dan itu kan sudah ada semacam apa istilahnya, lembaga-lembaga khusus yang concern dalam konteks itu dan menyelesaikan persoalan-persoalan semacam itu ya. Dalam artian konteks ini seharusnya lebih apa namanya dipahami oleh orang-orang hukum kira-kira seperti Iya, itu. dan itu jadi catatan penting juga bahwa dengan adanya kasus yang semacam ini, dengan adanya ketimpangan, kalau saya sebut ketimpangan, ataupun dalam bahasa lain misalkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang dilakukan oleh tersangka tersebut dengan vonis hukumnya, itu menjadi kajian tersendiri di teman-teman yang notabene basicnya hukum. Itu kan dalam dunia akademik itu mesti dibaca dan dibahas dan dikaji terus. Kenapa itu penting? Karena bagi saya hanya dengan cara itu hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan benar. Artinya kesadaran dari para akademisi, para praktisi dalam konteks hukum tadi itu yang menjaga stabilitas hukum ini tetap bisa berjalan sebagaimana adanya dan bisa menjaga apa namanya dasar negara kita ini tadi. Kalau memang dikatakan dasar negara kita adalah Hukum. negara hukum. Jadi kalau teman-teman ya apa yang disampaikan oleh Bang Rahmat kita tadi, bahwa mari kita apa namanya mengawal kalau memang hukum ini dalam kondisi yang tidak stabil, dalam artian keadilan itu tidak ditegakkan, itu kontribusi kita semua, terutama orang-orang yang bergelut di dunia hukum, kira-kira seperti itu ya. Betul. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Kira-kira apa pesan yang ingin Bapak sampaikan mengenai problematika terhadap kasus Novel Baswedan ini? Mungkin ke teman-teman. Ya, jadi kalau melihat fenomena yang terjadi dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan ini, saya teringat apa namanya bacaan saya ketika dulu awal masuk kuliah. Jadi saya pernah baca buku itu, judul bukunya itu Kosrealitas. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa cari buku itu, dibaca. Di dalam buku itu ada salah satu hal yang menarik yang saya dapatkan. Ada istilah simulakra hukum. Simulakra hukum itu adalah dunia hukum di mana di dalamnya kebenaran itu diambil alih oleh kebenaran-kebenaran tiruan yang sifatnya itu fiktif, retoris, dan juga yang demikian itu. Dan di sini baik dan benar, hal-hal yang baik dan benar misalkan, kemudian adil dan tidak, ataupun ilusi ataupun realitas, itu semua disamarkan ataupun menjadi samar-samar pada akhirnya. Dan saya kira itu menjadi sebuah awalan untuk kita melihat lebih lanjut terkait dengan problem ini supaya lebih objektif, supaya hukum itu memang betul-betul bisa ditegakkan di Indonesia. Kalau memang Indonesia itu dasar negara hukum, maka bagaimana kemudian hukum itu memang betul-betul ditegakkan seadil-adilnya. Jangan sampai nanti hukum itu dipolitisasi misalkan dan seterusnya. Kita kan mengkhawatirkan itu. Dan juga kita berharap bagaimana memang pemerintah atau penyelenggara negara memang bisa menjamin hukum itu tidak tumpul ke atas tajam ke bawah, itu jangan sampai. Ataupun hukum itu diperjualbelikan, hukum itu dipermainkan, kekuasaan misalkan, itu jangan sampai. Dan kita coba menjaga hal itu semua. Saya kira begitu untuk yang terakhir teman-teman. Dan saya kira teman-teman juga silahkan dikaji lebih lanjut, silahkan didalami lebih lanjut terkait dengan problem ini. Dan saya kira ini adalah fungsi dan tugas kita sebagai akademisi, kita sebagai seorang yang bisa mengawasi, kita juga sebagai orang yang ya bisa melihat fenomena inilah kira-kira. Oke, kalau begitu teman-teman, mungkin itulah bincang-bincang santai kita pada kesempatan kali ini. Mungkin apa yang disampaikan oleh Bang Rahmat tadi di akhir-akhir, bahwa mari kita sama-sama mengawal hukum yang ada di Indonesia ini, terutama pada kasus Novel Baswedan ini. Jangan sampai yang dikatakan Bang Rahmat tadi, hukumnya tumpul ke atas tajam ke bawah, sehingga keadilan itu tidak
berjalan sesuai dengan semestinya kira-kira Semestinya. gitu ya Pak. Oke, maka dari itu bincang-bincang santai kita pada kali ini kita usaikan cukup sampai di sini. Salam buat teman-teman di rumah, semoga video yang kita tampilkan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.